Apa yang baru kalian dengar itu bukan efek suara dari film horor. Itu bukan hasil editing. Itu adalah rekaman asli dari NASA, diambil langsung dari planet Saturnus. Dan ketika para ilmuwan pertama kali mendengar suara ini, mereka semua terdiam. Karena suaranya seperti jutaan makhluk yang sedang menjerit di dalam kegelapan, yang berada di luar angkasa. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang jarang orang bahas. Suara-suara misterius dari luar angkasa, khususnya dari Saturnus. Planet bercincin yang terlihat indah dari jauh, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan percaya atau tidak, suara-suara ini bukan cuma ada di Saturnus, ada di planet lainnya juga. Dan semuanya punya cerita yang bikin kalian merinding. Kalau kalian suka konten misteri yang berbasis sains, tonton sampai habis ya. Karena gue jamin, setelah nonton video ini, cara kalian lihat alam semesta bakal berubah total. Halo guys, gue Virgi Istihar dari Kamar Misteri. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Video ini based on science. Semua info yang gue share bersumber dari NASA, misi Cassini, dan penelitian ilmiah yang bisa kalian cek sendiri. Jadi, ini bukan konten hoax atau clickbait murahan. Ini real science, tapi gue jelasin dengan bahasa yang santai supaya semua orang bisa ngerti. Kenapa gue pengen bahas topik ini? Karena guys, kebanyakan orang kalau ngomongin luar angkasa, pikirannya langsung ke black hole, alien, atau UFO. Padahal ada sesuatu yang lebih creepy dan lebih nyata, yaitu suara-suara yang terekam dari planet-planet di tata surya kita. Dan yang paling mengerikan adalah suara dari Saturnus. Video ini kita akan bahas apa sebenarnya yang direkam NASA dari Saturnus, kenapa suaranya bisa semengerikan itu, dan apa yang terjadi di planet Saturnus. Jadi siapkan handset kalian, matiin lampu kalau perlu, dan mari kita mulai ke perjalanan Saturnus. Sebelum kita bahas suaranya, kita harus tahu dulu apa itu Saturnus dan kenapa planet itu sangat spesial. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya kita setelah Jupiter tentunya. Jaraknya dari matahari sekitar 1,4 miliar kilometer. Untuk perspektif, kalau bumi jaraknya 150 juta kilometer dari matahari, Saturnus itu hampir 10 kali lebih jauh. Dan yang bikin Saturnus ikonik adalah cincinnya. Kalian pasti pernah lihat gambar Saturnus kan? Planet dengan cincin indah yang mengelilinginya. Nah, cincin itu bukan solid guys. Cincin itu terdiri dari miliaran potongan es dan batu yang mengorbit di Saturnus. Ukurannya bervariasi, dari sekecil butiran pasir sampai sebesar rumah. Dari jauh, cincin ini terlihat smooth dan indah. Tapi kalau kita zoom, kita akan lihat hal yang chaos di sana. Potongan-potongan es ini bertabrakan satu sama lain, berputar dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Untuk mempelajari Saturnus lebih dalam, NASA meluncurkan misi yang namanya Cassini. Cassini adalah wahana antariksa yang diluncurkan tahun 1997. Tujuannya cuma satu, pergi ke Saturnus dan mempelajari planet ini secara detail. Tapi guys, perjalanannya tidak sebentar. Cassini butuh waktu sekitar 7 tahun untuk sampai ke Saturnus. Terbang melintasi tata surya, melewati Venus, Bumi, Jupiter, dan baru akhirnya sampai ke Saturnus pada tahun 2004. Dan sejak 2004 sampai 2017, Cassini mengorbit di Saturnus. Selama 13 tahun, dia mengambil ratusan ribu foto, merekam data, dan mengirimkannya ke bumi. Misi Cassini adalah salah satu misi paling sukses dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Tapi yang bikin misi ini spesial adalah Cassini tidak hanya mengambil foto, dia juga merekam suara. Bukan suara dalam artian gelombang suara yang kita dengar ya. Karena di luar angkasa itu hampa udara, tidak ada medium untuk gelombang suara merambat. Jadi secara teknikal, luar angkasa itu silence, completely silence. Tapi ada sesuatu yang disebut gelombang elektromagnetik. Dan Cassini punya instrumen yang bisa mendeteksi gelombang ini. Gelombang elektromagnetik ini kemudian dikonvert menjadi audio yang bisa kita dengar. Dan hasilnya sangat mengerikan. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, suara Saturnus.
Ngeri nggak? Itu adalah suara asli yang direkam oleh Cassini dari magnetosfer Saturnus. Dan guys, gue nggak lebay kalau gue bilang banyak orang yang pertama kali dengar ini langsung merinding. Sekarang, pertanyaannya besarnya dari mana suara ini berasal? Jadi begini guys, Saturnus seperti bumi, punya medan magnet. Medan magnet ini menciptakan sesuatu yang disebut magnetosfer. Bayangkan, kayak bubble pelindung yang mengelilingi planet tersebut. Nah, di dalam magnetosfer ini ada partikel-partikel bermuatan listrik. Partikel ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ketika partikel-partikel ini berinteraksi dengan medan magnet, mereka menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini disebut plasma waves atau radio emission. Cassini mendeteksi gelombang-gelombang ini. Terus, NASA mengambil data frekuensi gelombang tersebut dan mengkonversinya menjadi audio yang bisa kita dengar. Dan hasilnya adalah suara yang kalian dengar tadi. Sekarang, kenapa suaranya semengerikan itu? Ini yang menarik guys. Secara teknis, ini bukan cuman gelombang elektromagnetik. Harusnya terdengar seperti statik atau white noise biasa. Entah kenapa, pola frekuensinya menciptakan suara-suara yang terdengar seperti ribuan makhluk yang menjerit dalam kegelapan. Ada yang bilang terdengar seperti screaming souls. Ada yang bilang seperti Curse of the Demons. Ada juga yang bilang seperti suara monster raksasa. Dan yang bikin creepy adalah polanya tidak random. Maksudnya gini ya, kalau ini cuma white noise atau statik biasa, harusnya suaranya chaos. Jadi nggak beraturan, nggak ada pola. Tapi di rekaman Saturnus ini ada semacam rhythm, ada naik turunnya, ada crescendo dan descendo, seolah-olah ada sesuatu yang berkomunikasi. Tentu saja, secara saintifik, kita tahu ini cuma efek dari plasma waves yang berinteraksi dengan medan magnet. Tapi tetap aja guys, ini terdengar sangat creepy menurut gue ya. Karena kita nggak bisa fully explain kenapa polanya bisa seperti itu. Dan ini bukan satu-satunya suara dari Saturnus. Cassini merekam berbagai jenis suara dari berbagai lokasi di sekitar Saturnus. Ada yang terdengar seperti dentuman drum, ada yang seperti whisper, ada yang seperti wind howling. Semuanya sangat detail, terdengar jelas. Nah, sekarang kita udah tahu suaranya. Mari kita bahas Saturnus lebih dalam. Karena planet ini bukan cuma soal cincin dan suara misterius. Ada banyak hal gila lainnya. Pertama, badai raksasa di kutub utara Saturnus. Guys, di kutub utara Saturnus ada badai yang berbentuk heksagon. Iya, lu nggak salah denger, heksagon, segi 6 yang sempurna. Ini bukan cuman kiasan atau perkiraan. Ini literally badai berbentuk heksagon yang ukurannya lebih besar dari diameter bumi. Dan yang paling gila, badai ini sudah bertahan lebih dari 30 tahun tanpa berubah bentuk. Bayangin guys, badai di bumi paling lama bertahan beberapa hari atau minggu. Tapi badai di Saturnus ini sudah puluhan tahun dan masih berbentuk seperti heksagon yang sempurna. Kenapa bisa berbentuk heksagon? Sampai sekarang saintis masih belum mengerti. Ada teori tentang jet stream atau fluid dinamik, tapi detailnya masih misteri. Yang jelas, ini salah satu fenomena yang paling aneh di tata surya kita. Kedua, hari di Saturnus sangat cepat. Saturnus itu planet raksasa, diameternya 9 kali lebih besar dari bumi. Tapi meskipun besar, dia berputar sangat cepat. Satu hari di Saturnus cuma 10,7 jam. Artinya, dalam waktu yang kita butuhkan untuk tidur semalam di bumi, Saturnus sudah menyelesaikan 1 hari penuh. Tapi tahunnya sangat lama. Karena orbitnya mengelilingi matahari butuh waktu sekitar 29 tahun bumi. Jadi, kalau kalian lahir di Saturnus, kalian baru berulang tahun pertama kalinya saat usia 29 tahun versi bumi. Ketiga, Saturnus itu sebenarnya bisa mengapung. Ini fakta yang lucu, tapi fakta ini benar kejadian. Saturnus itu terbuat dari gas. Densitasnya sangat rendah. Kalau ada kolam air yang cukup besar, Saturnus bisa mengapung di atasnya. Tentu saja, ini cuma untuk experience ya. Karena nggak ada kolam sebesar itu, tapi secara teoritis, Saturnus bisa mengambang. Keempat, Saturnus punya 146 bulan. Guys, bumi cuma punya 1 bulan. Mars punya 2, tapi Saturnus 146 bulan. 146. Beberapa bulannya kecil, cuma beberapa kilometer, tapi ada yang besar dan sangat menarik.
dan 2 diantaranya adalah kandidat terbaik untuk mencari kehidupan di tata surya kita. Sekarang, masuk ke bagian yang paling mind-blowing. Saturnus punya 2 bulan yang sangat spesial, Titan dan Enceladus. Dan keduanya bulan ini kemungkinan besar punya kehidupan. Mari kita bahas Titan dulu. Titan adalah bulan terbesar Saturnus, ukurannya bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Dan yang paling bikin Titan ini spesial adalah dia punya atmosfer. Guys, selain bumi, Titan adalah satu-satunya benda di tata surya kita yang punya atmosfer tebal. Atmosfernya bahkan lebih tebal dari bumi, tapi komposisinya beda. Atmosfer Titan terdiri dari nitrogen dan metana. Dan karena suhu di Titan sangat tinggi, sekitar minus 180 derajat Celcius, metana di sana bisa eksis dan berbentuk cair. Artinya apa? Artinya di Titan ada danau, ada sungai, ada hujan, tapi bukan air. Ini danau metana cair, sungai hidrokarbon, dan hujan metana. Bayangin guys, di Titan landscape-nya seperti bumi. Ada danau, ada pegunungan, dan ada lembah. Tapi semuanya danau bukan berisi air, tapi metana cair. Hujan bukan air, tapi hidrokarbon. Dan yang paling gila, saintis percaya ada kemungkinan kehidupan di Titan. Bukan kehidupan berbasis air seperti bumi, tapi kehidupan berbasis metana. Kehidupan yang bisa hidup di suhu ekstrim dingin di lautan metana. Ini masih teori ya tentunya. Tapi Titan adalah salah satu kandidat terbaik untuk mencari kehidupan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas Enceladus. Kalau Titan itu bulan besar, Enceladus itu bulan kecil. Diameternya cuma 500 km. Tapi jangan salah, Enceladus ini menyimpan sesuatu yang luar biasa. Di bawah permukaan es Enceladus ada samudra air cair yang sangat luas, lebih dalam dari samudra terdalam di bumi. Dan yang bikin ini lebih menarik lagi adalah Enceladus aktif secara geologis. Ada geyser semburan air yang menyembur dari permukaan Enceladus ke luar angkasa. Cassini berhasil terbang melewati geyser ini dan mengambil sampel. Apa yang ditemukan di dalam air itu molekul organik, komponen dasar kehidupan. Artinya, di dalam samudra bawah es Enceladus ada semua ingredient yang dibutuhkan untuk kehidupan. Ada air, molekul organik, ada sumber energi dari aktivitas geologis. Apakah ada kehidupan di sana? Kita semua nggak tahu ya. Tapi Enceladus sekarang adalah target prioritas untuk misi eksplorasi selanjutnya. NASA sudah merencanakan misi khusus ke Enceladus di masa depan. Misi itu akan mencoba mengambil sampel lebih banyak dari geyser dan menganalisisnya. Siapa tahu dalam 10-20 tahun ke depan kita bisa confirm ada kehidupan di bulan Saturnus. Oke guys, sekarang kita sudah tahu soal Saturnus. Tapi seperti yang gue janjiin di awal, Saturnus bukan satu-satunya planet yang punya suara misterius. Ada beberapa suara lainnya dari luar angkasa yang nggak kalah creepy. Dan sekarang gue akan share 4 suara misterius lainnya. Suara 1, Venus, Thunderstorm from Hell. Venus adalah planet terdekat dengan bumi, tapi kondisinya nightmare. Suhu permukaan Venus mencapai 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timbal. Atmosfernya penuh dengan asam sulfat. Tekanannya 90 kali lebih kuat dari bumi. Kalau kalian berdiri di Venus, kalian akan di-crush, dibakar, dan dissolve oleh asam dalam hitungan detik. Nah, di atmosfer Venus yang toksik ini, ada badai petir yang konstan, dan probe yang pernah NASA kirim ke Venus merekam suara petir ini. Terdengar seperti suara petir dari neraka kan? Yang bikin ini lebih mengerikan adalah badai petir di Venus nggak pernah berhenti. It's constant, 24/7 jam nonstop. Suara kedua, Jupiter, Alien Radio Transmission. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan dia punya medan magnet terkuat. Juno spacecraft yang mengorbit Jupiter merekam suara dari magnetosfer Jupiter. Dan suaranya seperti transmisi radio dari alien. Guys, kalau kalian pernah nonton film Skiffy dan Skin komunikasi dengan alien, suaranya mirip kayak gini. Dan yang bikin ini menarik adalah pola frekuensinya yang sangat kompleks. Ada yang bilang ini terdengar seperti whale song dari luar angkasa. Ada juga yang bilang seperti kode Morse. Lalu yang ketiga, suara komet
67P. Pada tahun 2014, Europe Space Agency berhasil mendarat di komet untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kometnya bernama 67P, dan spacecraft Rosetta yang mengorbit komet ini mendeteksi sesuatu yang aneh. Komet ini mengeluarkan suara. Saintis menyebutnya singing comet. Suaranya ethereal, seperti alien musik atau seperti whale song tapi di luar angkasa. Suara ini dihasilkan gas-gas yang keluar dari permukaan komet. Tapi tetap aja guys, creepy dan indah di waktu yang bersamaan. Lalu yang keempat, suara pulsar. Pulsar adalah neutron star yang sangat berputar cepat. Dia mengeluarkan beam radiasi elektromagnetik dari kutubnya. Dan setiap kali beam ini menyapu bumi, kita deteksi sebagai pulse. Kalau dikonvert jadi audio, suaranya seperti ini. Dengar seperti cosmic metronom kan? Yang bikin pulsa menarik adalah keteraturannya. Beberapa pulsar sangat reguler, sampai bisa digunakan sebagai cosmic clock. Presisinya bahkan menyaingi atomic clock yang ada di bumi. Ketika saintis pertama kali menemukan pulsar pada tahun 1967, mereka bahkan sempat berpikir ini adalah sinyal alien. Tapi kemudian kita tahu ini adalah fenomena natural dari neutron star. Oke guys, setelah kita dengar semua suara-suara tadi, sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting? Kenapa kita harus peduli dengan suara-suara yang ada di luar angkasa? Jawabannya, karena suara ini memberikan kita informasi yang tidak bisa kita dapat dengan cara lain. Dari suara Jupiter, kita bisa belajar tentang bagaimana medan magnet raksasa bekerja. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana melindungi astronot di masa depan ketika kita eksplor deep space. Dari pulsar, kita bisa belajar tentang neutron star, salah satu objek paling ekstrim di alam semesta. Jadi guys, suara-suara ini bukan cuma soal cool atau creepy, tapi guys, ini soal misteri yang ada di alam semesta ini. Dan yang paling menarik adalah Cassini sudah selesai misinya pada tahun 2017. Dia sengaja ditabrakkan ke Saturnus untuk menghindari kontaminasi bulan-bulan Saturnus. Tapi data yang dia kumpulkan masih terus dianalisis sampai sekarang. Dan saintis masih menemukan hal-hal baru dari data itu. Di masa depan akan ada misi-misi baru. NASA merencanakan misi Dragonfly ke Titan pada tahun 2027. Ini akan menjadi rotorcraft seperti helikopter yang terbangnya di atmosfer dan eksplor permukaannya. Dan juga rencana misi ke Enceladus untuk mengambil sampel lebih banyak dari Getster lainnya. Siapa tahu 10-20 tahun ke depan kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar. Apakah kita sendirian di alam semesta? Oke guys, dari semua suara-suara tadi, satu pertanyaan buat kalian. Mana yang bikin kalian merinding? Saturnus, Venus, Jupiter, atau yang lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Gue penasaran mana yang paling creepy menurut kalian. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, misteri alam semesta yang berbasis sains tapi dijelaskan dengan santai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Video berikutnya, kita akan bahas topik yang gak kalah menarik. Thank you sudah menonton sampai habis ya. Gue harap video ini dapat memberikan manfaat buat kalian. Gue Firky Istihar dari Kamar Misteri. Stay curious and peace out.